lagi nongkrong nih ya, kita lagi ada di suatu tempat. Kita sekarang mau ngebahas tentang pertanyaan teman-teman juga yang udah disampaikan Japri dan juga di komen ya Mas ya di IG kita nih di @hellohobby. Nih teman-teman bisa mulai follow. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan Japri dan juga sampaikan di komen. Nah, episode kedua ini kita mau ngobrolin tentang pertanyaan mereka terkait program hamil guys. Nah, betul, biasanya itu pasangan-pasangan muda ya. Dan juga biasanya yang anak kedua. Nah, itu terjadi sama aku nih ya. Oke, di sini ada pertanyaan Nina, katanya kamu waktu program hamil anak kedua susah dapatnya ya. Iya benar banget. Nah, waktu itu kita sempat 2 tahun program hamil udah habis puluhan juta ya Mas ya. Kita udah kemana aja? Kita sudah ke rumah sakit yang ada di Omni Hospital, rumah sakit Bunda, konsumsi obat-obatan, wah banyak banget terus sama ke Paramita Lab, dicek aku dicek lengkap, pas Gani juga dicek lengkap gitu kan. Udah habis puluhan juta lah pokoknya di 2 tahun itu ya. Ya, karena waktu itu ya kita memang jaraknya sama anak pertama itu, yang pertama itu cepet dapetnya gitu. Nah pas anak kedua itu jaraknya berapa tahun ya? Jadinya 4 tahun 4 karena tahun. kita nunggu 2 tahun anak pertama dulu kan. Setelah itu kita udah mulai programnya, kita kira gampang ya. Kira-kira gampang, ternyata sesulit itu teman-teman. Iya, ternyata itu ada faktor yang dimana ya kalau buat wanita nggak boleh kegendutan ya, obesitas gitu, laki-lakinya juga. Iya, karena waktu itu pas dokter bilangnya karena bukan ovari apa? Sel telur. Jadi sel telurnya itu kecil-kecil. Jadi aku mengidap yang namanya PCOS teman-teman. Jadi sel telurnya kecil-kecil, dia susah matangnya sehingga susah menstruasinya jadi agak lama. Nah, siapa nih teman-teman yang menstruasinya lama gitu ya, bisa 40 hari, 50 hari, itu ternyata karena PCOS gitu. Dan itu juga dicek juga waktu di Paramita ya, kualitas sperma ya. Betul. Kita ngomongnya agak-agak vulgar ya, au gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, mungkin ini buat konten 17 tahun ke atas ya. Tapi juga buat pelajaran juga, buat ilmu sih sebenarnya. Gimana sih caranya, pengalaman kita waktu itu berjuang gitu ya 2 tahun itu untuk mendapatkan anak kedua kita gitu. Ya. Jadi waktu itu kita kan sampai ya tadi saya ceritain sama berdua ini, kita itu sampai udah berapa tempat. Sebetulnya ya bisa aja sih kita ikutin, tapi kan karena biaya pertama biaya betul. ini lumayan besar lah. Kita kan nggak ya, sebetulnya kita sudah punya anak satu ya alhamdulillah udah ya, tapi kita kan ingin berusaha untuk mendapat yang sepasang. Betul. Nah, kita kasih tipsnya kenapa di 2 tahun percobaan kita itu gagal, kemudian akhirnya kita berhasil. Ini dia tipsnya. Yeay. Nah, tapi sambil nunggu tipsnya apa nih guys, kita udah punya minuman ya. Mas Dedi lebih suka dibuka. Kalau aku pakai gini aja guys, ini minumannya lucu banget sih. Kamu rasa apa itu? Coklat ini. Oh, coklat. Kalau aku kayaknya strawberry nih. Enak banget. Sambil makan ya? Sambil makan, nih juga ada snacknya, ada donat. Kalau kita lebih suka donat yang ada misisnya guys. Jadi ini donatnya donat kampung ya Mas ya. Dengan misis seres gitu ya. Aku nggak tahu teman-teman juga mungkin lebih suka donat yang udah kekinian gitu ya. Nah, anak-anak kita lebih suka donat yang ada gambar karakternya. Nah, itu juga tuh challenge banget untuk nyarinya. Balik lagi ke tips yang tadi Mas, ternyata yang berhasil membuat kita di program kehamilan itu adalah kita rajin untuk meminum obat fertility. Jadi kita berdua minum gitu ya. Obat fertility ini kita nggak bisa sebutin namanya, nanti mungkin kalian bisa japri ya. Jadi kita tungguin japri kalian di @hellohobby. Kalian mau tahu apa itu obatnya, kalian bisa japri kita. Jadi obat itu dikonsumsi. Tapi obat itu juga sebetulnya sudah rekomendasi dari rumah sakit. Dokter itu. Mana kita waktu itu sudah menjelaskan juga kenapa kita tidak mengikuti sebetulnya itu sudah ada tahap-tahapnya di rumah sakit itu. Tapi ini dokter ini memang baik. Gitu. Jadi dia menganjurkan hanya minum obat saja juga bisa.
Nah, kita hampir inseminasi juga sih waktu itu guys. Nah, obat ini itu dikonsumsi sama Mas Gandhi itu selama 30 hari ya. Jadi dia konsumsi selama 30 hari setiap harinya tuh. Nah, kalau aku konsumsinya itu adalah di hari kedua mens. Jadi begitu dapat haid gitu ya, dapat datang bulan. Itu di hari kedua konsumsi itu sampai dengan hari ke-7. Habis itu berhenti. Dan jangan lupa untuk pola hidup sehat teman-teman. Jadi kita juga konsumsi banyak buah-buahan ya. Ya, sama daging. Sama daging, betul, sama daging juga karena butuh protein juga. Jadi kalau misalnya kayak ada isu yang kalau mau anak laki-laki tuh banyak daging gitu, anak perempuan Ya, tuh kalau menurut sayur. dokter sih katanya sih benar ya. Bener ya. Kata dokter siapa ya kemarin ya, dokter Boyke saya udah. Dokter Boyke. Tapi katanya emang bener sih. Oke. Nah, itu kita tanpa kita sengaja aja sih waktu itu kita karena udah pasrah banget ya guys. Jadi mau cewek mau cowok sama aja lah gitu. Anak pertama kita cewek gitu. Idealnya kan harusnya yang kedua cowok ya, tapi kita udah pasrah, kita udah terserah aja cewek cowok, yang penting ada temannya nih anak yang pertama gitu. Dan kita konsumsi banyak sayur, buah, kemudian daging, dan pola hidup kita sehat. Aku komitmen untuk turunin berat badan. Mas Gini juga waktu itu turunin berat badan, nggak sampai ideal banget sih, setidaknya sampai datang bulannya kita tuh aku ya, terutama datang bulan Ya, aku tuh datang bulan sama kita emang ada rutin juga, kayak abis selesai itu kita ada yang ke lab juga teman-teman. Gitu, kita cek lagi ke lab. Ya, Di lab itu baru ketahuan kan spermanya itu bagus atau tidak, sempurna atau tidak, sama sel telurnya juga sama. Tapi tetap harus dicek gitu. Oh ya, waktu itu kita juga ada konsumsi ini nih, kurma muda yang Ya, warnanya kayak kuning. begini ya. Kayak gini nih. Kurma muda yang warnanya masih kuning, rasanya mentah gitu, tapi it happens gitu dengan kita. Ya, biasanya itu ada di sebetulnya itu ada di Tanah Abang juga ada teman-teman kalau di Jakarta. Atau juga ada di biasanya toko buah yang mewah lah gitu, kayak Total itu juga ada teman-teman. Ada. Tuh, Nyarinya nggak susah ya sebenarnya. Sebenarnya nggak susah, tapi juga di e-commerce juga ada kok teman-teman, banyak kok sekarang sudah ada gitu. Tapi yang paling penting jaga kesehatan dan pola makan, juga Ya, olahraga. Nah, di tahun kedua hampir-hampir nih kita mau dapat anak kita yang kedua ini ya. Kita tuh yang paling utama sebenarnya adalah berdoa ya. Jadi kita berdoa, kita rajin banget doa, kita mohon, nggak berhenti-berhenti sampai akhirnya meskipun usaha itu tetap kita jalanin, kita pasrah. Bener nggak sih? Nah, Waktu itu kita pasrah ya, kan? pasrah dan lebih tepatnya tuh ikhlas. Ikhlas gitu, yaudahlah anak kita mungkin cuma satu aja gitu ya. Memang kesanggupan kita mungkin dikasih tanggung jawab udah satu aja gitu. Nah, kita pasrah, kita ikhlas, Pasrah, dan yaudahlah, tapi gitu. kita juga ini juga teman-teman, ada waktu itu ada sebuah artikel Iya, betul. tentang apa minuman gitulah, sebetulnya sih namanya sebetulnya 3 Diva atau apa Oh gitu. iya benar. Ini udah lama banget sih makanya Nah, gue agak lupa. nah ternyata kita konsumsi itu terus sampai sehari itu kita bisa konsumsi itu sehari 2 kali, pagi dan malam. Mungkin nanti kita ada episode Ya, mungkin part 2-nya ya buat 3 Diva ya teman-teman ya. Itu buah apa aja sih yang bakalan kita racik. Nanti kita bakalan bahas juga di part 2-nya ya, karena kita sebelum kita ada lab lagi, kita itu konsumsi itu teman-teman. Ya, Dan itu ada perubahan yang signifikan ya waktu itu ya. Perubahannya lumayan teman-teman, jauh sih. Nah, terus akhirnya kita ke lab. Udah. Kakinya berhenti. Ya, kita ke lab teman-teman, habis itu kita cek lagi, ternyata hasilnya bagus. Nah, dari situ berapa minggu atau berapa bulan lah itu hasilnya akhirnya positif, dan itu kaget banget ya. Aku bawa biasanya kan kalau tes pack gitu negatif lagi udahlah gitu kan. Terus once telat seminggu, ya masa balik lagi sih gitu kan, padahal udah turun berat badan gitu ya, udah mulai normal kok terlambat lagi gitu kan. Ya udah akhirnya coba tes pack, simpen di kamar mandi, ditinggal aja gitu karena kita udah pasrah kan. Yaudahlah bodo amat lah gitu kan. Ternyata guys, garis 2 dong ya. Jadi intinya juga adalah pola makan sehat ya, kemudian juga olahraga, juga asupan yang baik gitu ya, dan juga berdoa. Tapi sebetulnya semua itu juga ya dari keikhlasan ya. Iya.
Oke deh, wah puas banget. Nanti kita ada part 2-nya untuk kita bareng-bareng bikin jus 3 diva. Nah sekarang kita mau masuk segmen kedua. Nah segmen 2 ini adalah segmen mukbang ya. Kita makan bareng, quality time. Kali ini kita makan apa nih mas? Makan sate kan. Sate sapi Oh, Marangi. sate sapi Marangi. Kita pakai sate sapi Marangi yang ada apa namanya kecap ya, bumbunya bumbu kecap ya. Dan ini bukan ramen guys, ya ini adalah sop janda. Waduh, janda Jawa Sunda ya. Oke, yuk kita mulai yuk mas yuk. Sate Marangi ini sebetulnya kalau zaman dulu tuh orang tua saya sering ngajak ke sate Marangi di Purwakarta. Nah itu terkenal teman-teman. Dan sop jandanya ini khas banget dengan cabai rawitnya ya. Tuh lihat deh, cabai rawitnya gede banget. Saya udah gerus. Mantap jiwa. Dan dia juga pakai bumbu rempah-rempah gitu guys, sop jandanya ini. Ini apa sih mas namanya? Itu kapulaga. Kapulaga ya, buat menghangatkan ya, menghangatkan tubuh ya. Sate sapi itu enak banget. Pakai nasi putih, pulen. Ya. Iganya ini juga endes banget. Iga empuk. Mesti cewek kalau habis makan, kalau makan enak, dia joget-joget. Kok joget-joget sih? Cewek ya kalau biasanya makannya enak, suka kayak seneng gitu loh joget-joget. Gambar. Satenya juga empuk. Makan ini cocoknya tuh kalau pas hujan juga. Benar-benar. Terus kita coba tusukin ya teman-teman pakai tomat. Pedasnya udah mulai berasa nih. Oke. Seru banget ya mukbangnya kita. Ya. Kita mau selesaikan makannya dulu ya teman-teman. Sampai kita selesai makanan, teman-teman silakan japri atau komen di IG kita di @halohobi. Nanti pertanyaan dari teman-teman akan kita jawab bareng sama keseruan-keseruan kita sambil makan, sambil ngopi, sambil snack. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Bye-bye. Run.